Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Hari ini mau bahas apa nih, Deh? Oke, jadi buat episode kali ini kita bakal bahas salah satu masalah yang sering banget dialami sama remaja nih, yaitu insecure. Relate banget kan sama kita. Waduh. Kamu pernah insecure gak, Deh? I think pernah deh. Pernah lah. Manusia biasa, pernah. Kalau kamu? Iya juga sih, pasti pernah lah, malah sering gitu. Kalau kamu itu biasanya insecure itu karena apa? Iya, insecure karena nggak percaya diri sih. Maksudnya kayak ngelihat orang lain wah, sedangkan aku tuh enggak gitu. Kayak orang lain punya banyak kelebihan kayak bisa ini, bisa itu, bisa dapetin dia. Aku enggak. Waduh. Enggak. Ini deh, apa ya, bikin insecure seorang Deji Navida itu, oh itu sih, tentang, ini nyambung tentang dia mulu. Bosen gak sih? Kasihan yang dengerin, tapi nggak apa, emang faktanya gitu. Uh, Mungkin kamu tahu atau ya orang-orang kalau tahu dia pasti ya tahu tuh kayak orang-orang yang pernah atau yang ada di sekelilingnya seseorang ini. Nah, mungkin masa lalunya dia mantannya dia itu kan kayak wah wah gitu kan. Nah itu kayak public figure juga atau yang pinter banget gitu lah atau yang gitu deh kayak mereka tuh pinter-pinter bahasa Inggris semua gitu loh, sedangkan aku kan enggak gitu loh, aku enggak pro bahasa Inggris gitu loh, kayak minim banget gitu pengetahuanku tentang bahasa Inggris, kemampuanku juga. Nah itu sometimes kadang itu yang bikin aku insecure gitu loh. Itu sih kalau ya itu. Kalau kamu gimana? Apa yang bikin kamu insecure? Kalau aku itu biasanya kan tipe anak sosial media ya. Jadi kalau ngelihat sosial media, teman-teman seusia aku itu udah punya bisnis sendiri, kayak public speaking jago, pinter lagi menang lomba ini itu. Waduh, udah percaya diriku runtuh seketika. Oh, waduh. Iya, yang ngerti-ngerti. Banyak kok yang gitu. Kalau aku sih, kalau ngelihat orang-orang kayak berhasil sukses atau menang kayak juara lomba atau apa gitu lah, ya kayak pengen gitu, tapi nggak yang sampai bikin aku ke level insecure gitu sih. Sebenarnya itu aku bisa dibilang nggak terlalu mudah buat yang bikin aku insecure itu lebih ke ya tadi tentang seseorang itu tadi kayak gampang banget gitu loh bikin insecure. Tapi aku tahu gini sih menurutku ya, uh, insecure itu boleh tapi jangan sampai yang berlebihan dan jangan sampai dibiarin terlalu lama gitu. Soalnya nggak baik juga kan. Kita Betul. dalam situasi dalam kondisi di mana kita tuh ngerasa kayak diri kita tuh kurang dibandingkan orang lain, kayak insecure itu kan kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain kan, kayak orang lain tuh lebih daripada kita. Nah itu nggak baik juga gitu loh buat kita ya. Kita cukup tahu ya emang manusia punya kurang lebihnya masing-masing, punya sesuatu yang spesial yang unik dari dirinya masing-masing, dan ya itu nggak, kadang itu nggak bisa dibandingin gitu loh, kayak dia punya lebihnya ini aku punya lebihnya di bidang lain ya oke gitu. Tapi kalau misal kayak kita pengen kayak dia sukses, bisa ini bisa itu atau yang kayak aku tadi bisa sepro itu bahasa Inggrisnya tuh ya boleh aja punya keinginan, tapi kalau sampai yang bikin diri sendiri maksudnya ngefek yang nggak baik ke diri sendiri ya jangan sampai gitulah. Pokoknya jangan sampai ngorbanin diri sendiri lah gara-gara insecure. Itu sih. Biasanya kalau Ya. kamu lagi insecure, kamu ngapain? Uh, aku ngomong sama diri sendiri. Ngomong Ya, gimana? Hai diriku gitu ya. ya nggak gitu ya. Maksudnya kayak uh,
Ya oke, aku emang kalah dari dia dalam bidang misal bahasa Inggris gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Emang itu kekuranganku dan aku mengakui itu gitu. Tapi ya udah ya jangan jangan terlalu sedih kalau pengen bisa seperti dia bahasa Inggrisnya ya. Ayo belajar lagi. Ya pokoknya eh, meyakinkan diri sendiri kalau aku juga punya kelebihan yang belum tentu orang lain punya. Aku juga punya kekurangan kayak itu tadi, tapi kekuranganku ya udah nggak apa-apa gitu kan. Sebagai manusia kan kita tuh harus self love kan, mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri tuh kita tuh harus tahu kurang lebihnya diri masing-masing. Dengan begitu kita tuh lebih insecure-nya itu kayak lebih bisa dikontrol gitulah, biar nggak yang menimbulkan efek yang nggak baik gitu. Itu sih. Iya sih, karena kalau insecure terus itu bahaya. Kalau kayak aku gitu, kalau lagi insecure sama orang, itu biasanya itu nggak mood, mau ngerjain tugas nggak mood, mau Wah, ya ngapa-ngapain itu. kan nggak mood. Yang ada Uh-uh. hanya tahan, mantau sosial medianya terus gitu. Makin itu kan kalau kita makin mantau ya makin kesel juga gitu nggak sih? Soalnya kan Heeh. makin tahu kalau dia tuh wah banget gitu dan merasa Iya, diri kita makin kecil. Itu kan nggak baik gitu kalau dibiarin terus-terusan. berarti penting ya tahu kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Penting banget dong. Kayak kita tuh jangan eh, tahu kelebihan, maksudnya kita tuh jangan sampai mau tahu kelebihan orang lain aja, tapi kita tuh menutup diri untuk tahu kelebihan diri kita gitu loh. Soalnya misal misal gini ya, kayak kamu lihat orang itu kayak pintar banget, jago banget gitu, terus kamu ngerasa diri kamu tuh nggak ada kelebihannya, kayak kurang terus gitu, kayak segalanya tuh eh ya kayak jauh dari si orang yang tadi yang sukses gitu. Nah, ya jangan sampai kayak gitu. Kamu juga manusia biasa, kamu juga pasti punya kelebihan dan kamu tuh harus nyari tahu kelebihan kamu itu, mengenali kelebihan kamu itu. Nah, siapa tahu kelebihan kamu itu tuh nggak dipunya sama orang yang sukses itu tadi yang bikin kamu insecure. Nah, itu deh kelebihan. Nyari nyari kekurangan itu mudah, tapi buat Iya. nyari apa itu sulit banget. Sampai sekarang aku nggak tahu aku itu punya kelebihan apa. Iya, iya. Nah, itu Menurut kelebihanku apa deh? kelebihanmu Bingung apa ya? kan? Bisa bikin seorang diajeng Novida mau ngobrol panjang lebar. Itu Iya. kelebihanmu. Bisa nyambung sama aku. Gimana menurutmu cara cari tahu kelebihan yang kita miliki? Hmm, gimana ya? Bingung juga nih kalau pertanyaannya kayak gini. Tapi gini Oh, deh, kalau misal apa-apa? lanjut lanjut lanjut. Oh, ya. Kalau misal dirasa diri kita tuh kayak bingung, kelebihan kita tuh apa sih? Kita bisa nanya ke orang lain sih, kayak orang lain yang entah itu yang deket sama kita atau yang jauh, maksudnya yang nggak terlalu akrab gitu. Atau mungkin ya ke siapapun lah itu bisa. Dengan catatan tuh suruh aja ngomongnya itu jujur kayak kelebihan. Menurutmu kelebihan gue itu apa sih atau gimana-gimana gitu lah. Nah, eh, kalau untuk dari diri sendiri biar tahu itu lebih peka sih kayak ya harus peka. Berarti aku nggak peka dong. Simpel kayak apa? Berarti kamu kurang peka? Ya, nggak apa aja sih. Aku juga, ya dulu juga kayak, ini kan kelebihan ini kan nyambung kayak misal ke minat bakat gitu kan. Itu ada hubungannya gitu kan. Nah, itu juga kayak, eh nggak, kan udah pernah kita bahas kan, itu juga bukan suatu proses yang instan gitu buat tahu kayak minat bakat kita masing-masing gitu. Itu kan kayak bisa suatu perjalanan yang panjang gitu. Nah, dari situ juga kita bisa tahu kelebihan kita. Nah, ya semisal ngerjain tugas. Nah, itu kita bisa kayak eh, sambil ngerjain kita tuh juga kayak menganalisa diri sendiri gitu loh. Kayak misal ngerjain tugas, hitung-hitungan. Nah, ternyata kita tuh sekali ngerjain langsung bisa langsung kayak bener hasilnya kayak ya itu. Nah, kita kan berarti harus peka tuh. Oh, berarti kita tuh punya kelebihan di pelajaran hitung-hitungan gitu kan misalnya. Terus kalau misal kayak teori menghafal gitu sekali baca atau dua kali baca langsung hafal langsung paham gitu, nah itu kan bisa kelebihan gitu loh. Itu sih intinya harus peka sama diri sendiri, jangan cuma peka sama orang lain.
peka sama diri sendiri juga penting. Sulit sih deh, soalnya aku tipe orang kayak nggak terlalu peduli sama diriku sendiri. Sulit banget buat aku peduli sama diriku sendiri gitu, buat self love. Nah Kalau itu orang nggak baik. self love, kalau aku nggak, aku kayak sama diriku sendiri nggak peduli. Mau diriku capek ya aku tetap paksain, kayak nonton video apa tetap paksain gitu. Parah Iya, kan? iya jangan gitu sih. Makanya itu kan self love itu bisa membentengi diri kita saat kita itu insecure. Jadi insecure-nya tuh nggak yang berlebihan, nggak yang gimana-gimana gitu sampai memberikan dampak yang buruk ke diri kita sendiri. Karena kita udah punya benteng self love itu tadi. Nah self love itu kan ya balik lagi apa tahu kurang lebihnya masing-masing dan bisa menerima itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu, oh aku punya kelebihan ini, aku punya kekurangan ini, tapi juga harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan itu. Bahkan gini ada orang tuh yang kalau misal kekurangan nggak diterima itu kan ya wajar aja gitu, maksudnya kayak udah biasa gitu. Tapi ada juga orang yang punya kelebihan apa tapi nggak terima sama kelebihannya itu. Nah makanya setiap kekurangan dan kelebihan yang dipunya itu harus disadari dan harus diterima. Tuh punya cinta sama diri sendiri itu penting lah, itu penting banget. Ayo kamu self love, ayo ayo, bisa yuk bisa. Susah. Itu kalau mau self love harus dibiasain kan. Bangun kebiasaannya itu buat biasa mencintai diri sendiri itu sulit. Hmm, apa ya awal mulanya kayak langkah awalnya aku nggak pernah searching gitu sih, tapi aku juga kayak tahu self love itu nggak terlalu lama, maksudnya kayaknya belakangan ini setahun belakangan ini mungkin ya nggak tahu tuh ya pokoknya gara-gara pandemi itu self love itu kan kita tahu mengenali diri kita sendiri dan kita juga apa ya langkah awalnya itu termasuk itu nggak sih kayak memaafkan diri kita sendiri, maksudnya kayak atas segala kesalahan yang udah kita lakuin kita kan Iya, harus mau memaafkan itu, jangan kayak nge-push diri sendiri kayak marahin diri sendiri atau benci sama diri sendiri gitu loh, kayak nyalain diri sendiri itu kan nggak baik, itu kan bukan self love banget gitu loh. Ya kita manusia biasa, kita bisa melakukan kesalahan dan ya kesalahan itu bisa disengaja ataupun tidak gitu. Itu sih ya pokoknya ayo self love biar nggak terlalu. iya benar banget biar nggak terus insecure. Ah ya Andi, menurut kamu teman-teman seangkatan kita, remaja-remaja seusia kita tuh yang bikin mereka insecure itu apa sih? Yang kebanyakan bikin mereka ngerasa kurang percaya diri gitu loh. Apa Kalau menurut kamu? aku penampilan sih. Nah, terutama cewek nggak sih itu? Iya, iya, iya. Setuju, Pasti setuju. nemu aja gitu. Kayak aku, Mm, walaupun agak bercanda ya, kalau aku masalah penampilan aku nggak permasalahin sih. Eh, mm, Bercanda kadang ke ibuku, aku gendut ya, aku ini ya, aku itu ya pasti gitu, mm. fisik gitu. Tapi Iya, bercanda iya. sih. Kalau aku masalah fisik nggak pernah aku kayak terlalu perhatiin gitu. Nggak Mm, pernah insecure masalah fisik maksudku. Kalau kamu deh, oh, iya. Balik lagi, aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang gampang insecure. Tapi kalau misal kayak ngeliat orang, ya balik lagi sih yang kayak hubungannya sama seseorang. Kayak kan cantik-cantik kan, kayak wah cantik-cantik, tapi mm, aku nggak sampai yang insecure. Wah dia cantik, aku eh nggak secantik itu atau gimana-gimana, nggak gitu juga sih. Kayak ya balik lagi karena aku udah self love, aku cinta sama diriku sendiri. Jadi ya lihat, ini kan aku posisinya lagi di depan kaca kan sekarang. Ya udah jadi ngomong aja sama kaca di depan kaca. Kamu lo juga cantik, nggak kalah cantik dari si mantan mantannya dia atau bahkan pacarnya dia tuh. Ya udah kalian punya kecantikan masing-masing. Dan aku tuh pernah berpikir gini, semua cewek itu cantik, tapi nggak semua orang bisa melihat kecantikan itu. mm. Kenapa? Karena uh, kadang ada orang yang di setiap situasi dan kondisi itu selalu terlihat cantik, tapi ada juga yang misal kayak lagi tidur itu baru kelihatan cantik banget, tapi pas bangun itu biasa aja, itu kan ada kan. Nah, nggak semua orang bisa ngelihat itu kan. Makanya yang harus bisa ngelihat itu adalah diri sendiri, karena diri sendiri yang selalu bersama 24 jam gitu kan.
Nah, itu. Aku ngerasa cantik itu kalau baru bangun tidur. Tapi pas udah mandi itu ngerasa kok nggak kayak tadi bangun tidur ya. Aku pernah baca tuh di atau nggak di video-video gitu ya Instagram, TikTok yang lewat. Katanya emang banyak cewek itu lebih pede kalau bangun tidur karena ngerasa itu lebih cantik daripada biasanya gitu. Gitu ya cewek-cewek. Pernah ada omongan nggak deh, omongan orang yang Apa? benar-benar yang bikin kamu insecure gitu? Nggak Dia ada. ngomong apa gitu ke kamu terus bikin kamu insecure? Nggak ada kayaknya. Aku nggak pernah peduli omongan orang. Oh Ya iya? udah. Aku juga orangnya pelupa kan. Jadi mau orang ngomong apa ya, ya udah Suka. lupa. Tapi Jadi kalau nggak orang ada. ngomong itu pasti di kepalaku itu terus terngiang-ngiang gitu, nggak mau hilang. Padahal ya aku juga lupa. Iya, iya, iya. Iya, emang kadang gitu sih. Kalau aku kayaknya nggak ada deh. Iya, aku nggak inget apa ya omongan. Ya balik lagi, kalau emang sebenarnya itu basically aku tuh orangnya cuek, nggak pedulian sama orang. Ya, maksudnya kayak orang ngomong apa, ya udah I don't care. Kayak terserah mau ngomong A, B, C, kayak atau apa. Kamu lo nggak tahu aku, yang lebih tahu aku ya diriku sendiri. Enak banget ya jadi Mbak Diajeng. Jadi pengen ganti jadi Mbak Diajeng aja. Enggak juga. Aduh ya Allah, enggak juga Yanti. Kayak, beban pikiran ini banyak sekali. Beban apa sih? Aduh, itu dibahas kapan-kapan aja. Sekarang balik lagi ke insecure. Nah, menurut kamu Yandin, kan sama-sama kita tahu kalau remaja zaman sekarang itu yang paling banyak bikin insecure adalah penampilan atau fisik gitu ya. Kan banyak kayak entah itu cowok ataupun cewek gitu ya, kalau nyari pasangan itu mesti kayak yang pertama katanya itu kan good looking kan. Padahal sebenarnya kan nggak semua orang good looking juga. Nah, itu juga uh, bikin remaja-remaja jadinya insecure gitu kan. Nah, menurut kamu apa sih baiknya yang harus dilakukan remaja itu biar ya boleh insecure tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Kan ada tuh yang sampai biar dipuji atau biar dibilang cantik atau ganteng atau ya good looking gitu sampai rela operasi lah atau apalah dan segala macamnya itulah. Ya padahal itu sebenarnya nggak diperlukan banget gitu loh. Ya disesuaikan sama budget sih. Kalau emang punya budget ya sebenarnya nggak apa-apa aja. Tapi kan ada yang sampai memaksakan diri gitu kan. Sebenarnya nggak punya budget tapi demi biar dibilang cantik sampai dia memaksakan dirinya gitu. Nah itu kan nggak baik. Nah menurut kamu gimana? Yang seharusnya atau bukan seharusnya sih sebaiknya kayak lebih ke saran aja gitu. Dilakukan oleh para remaja biar insecure-nya tuh terhadap penampilan atau fisik itu bisa lebih dikurangi gitulah. Panjang banget ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya sebenarnya insecure juga ada bagusnya sih. Kita insecure sama orang Hmm, lain itu bisa memperbaiki diri kita. Jadi ya, kalau melihat orang lain pintar, kita jadi bisa lebih belajar buat jadi pintar. benar, Terus benar. yang ngerasa mukanya kayak jerawatan, terus pengen bersih juga, mulai perawatan. Tapi ya Ya, kalau misalkan juga ya nggak baik, buat kamu juga akan jadi tekanan. Misal ya kamu nggak mampu beli skincare, tapi kamu paksain beli skincare. Nah, uangnya itu, kalau kita nggak punya uang, pastinya bakal jadi tekanan kan bagi diri kita. Nah, itu nggak baik. Mending iya, jangan deh. benar, Lakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan iya, kita. benar, 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 benar. Setuju, setuju. Iya, pada dasarnya emang insecure itu nggak apa-apa. Maksudnya itu manusiawi. Kita sebagai manusia ngerasa insecure itu wajar kok, normal. Karena seperti yang udah Yanti bilang, dengan insecure itu kita bisa meningkatkan kualitas diri, sebenarnya bisa uh, mengupgrade diri kita sendiri. Ya tadi misal kita insecure gara-gara kayak nggak bisa bahasa Inggris, nah kan kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita gara-gara insecure tadi. Tapi kalau berlebihan itu kan nggak baik. Balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik. Dampaknya juga nggak baik ya. Pokoknya jangan berlebihan lah, kayak sewajarnya aja, uh, se sebiasanya aja. Maksudnya ya jangan berlebihan lah.
Jangan Aku terlalu yakin kalian, dipikiri. ya aku yakin kok teman-teman sekalian ini tahu lah batas kewajarannya itu ada di mana, biar nggak berlebihan itu gimana. Tuh. Oke. Udah, Ada yang mau udah. dibahas lagi? Udah sih. Ya pokoknya buat Udah 20 ini menit. nitip pesan ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ayo. Eh ya pokoknya buat teman-teman sekalian, buat jangan sekalian, buat remaja-remaja seusia aku sama Yanti. Aku tahu kalian itu mungkin bahkan sekarang ya lagi insecure. Eh, ya ayo coba dikelola rasa insecure-nya. Jangan sampai rasa insecure itu malah menghancurkan diri kalian sendiri. Jangan sampai insecure itu malah merugikan diri kalian sendiri. Aku yakin kok kalian bisa mengatasi rasa insecure itu. Pokoknya jangan memaksakan diri kalian. Kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa. Cari cara lain yang kayak lebih masuk akal gitu. Biar ya pokoknya jangan sampai merugikan diri kalian sendiri lah, apalagi sampai merugikan orang lain gitu. Pokoknya baik-baik buat kalian. Oh ya, buat remaja nih, terutama mungkin buat cewek ya. Aku tekenin lagi, kalian semua cantik, kalian semua ganteng, walaupun nggak semua orang bisa melihat kecantikan dan kegantengan kalian. Tapi percayalah, kalau kalian tuh udah self love, udah mencintai diri kalian sendiri, kalian tuh nggak butuh pengakuan dari orang lain kalau kalian tuh cantik, kalian tuh ganteng, kalian tuh cukup butuh pengakuan dari diri kalian sendiri. Kayak sekarang nih kalian coba entah itu ambil kamera di HP ataupun cermin gitu kaca terserah kalian, kalian bilang kalau kalian tuh cantik, kalian tuh ganteng dan kalian berhak untuk bahagia. Semangat. Mantap. Oke, pada episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dengerin podcast kita tiap malam minggu di mana deh? Di Anchor, di YouTube, sama Spotify dengan nama akun di Ajeng Novida. Jam berapa, Yanti? Jam 8 malam. Betul. Nah, buat kalian yang mau request tema, mau ngasih kritik dan saran, boleh banget nih ke IG aku atau ke IG dia. Username Ya. IG-mu Di Ajeng Novida. Kalau kamu? @sridamayanti900. Oke, pokoknya jaga diri baik-baik, sehat selalu, tetap semangat. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.